Oh, satu. Kakak canda sayang. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya sudah join Zoom sekolah minggu. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersatu teduh dulu ya. Sekarang kakak mau perkenalkan kakak-kakak dan abang-abang yang terlebih dahulu. Di sini ada kakak Maya, ada kakak Debbie, ada Bang Agus, ada kakak Pauline, ada Bang Dohar. Oke, sekarang saat teduh dimulai. Selesai. Oke. Walaupun hujan, walaupun masih dingin, kita harus semangat ya. Boleh bangkit berdiri, kakak-kakak dan abang-abangnya udah berdiri soalnya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita bernyanyi 2 lagu yaitu Pergi Sekolah Minggu dan Hari Ini. Oke, kita mulai.
Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menutup, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, baik adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Kemarin kakak udah share di grup ya, firmannya dari mana. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Silakan Bang Lolo. Shalom adik-adik.
bersyukur hari ini kita boleh tetap beribadah di ibadah online HKBP Sekolah Minggu HKBP Pamulang, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak mau ajak semua adik-adik untuk lipat tangannya, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, atas kesehatan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua Tuhan, baik guru sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Mengucap syukur atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah Tuhan walaupun masih secara online, tapi kami yakin dan percaya setiap perkataan Tuhan tetap akan selalu tertanam dalam hati kami. Sebentar ya Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang sertai baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan, agar kami boleh tetap dalam keadaan yang baik Tuhan, dan roh Tuhan selalu ada di setiap hati kami agar kami boleh mendengarkan dan akhirnya menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Adik-adik persiapkan, Alkitabnya kakak bacain tapi tetap harus dibaca juga ya adik-adik. Judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tes. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya tentang Yesus dielu-elukan. Apa sih Kak dielu-elukan itu? Dielu-elukan itu adalah Yesus yang disambut dengan meriah oleh orang-orang Yerusalem. Tadi di firman-Nya dikatakan dengan daun palem. Jadi ceritanya ini daun palem ya Kakak bawa. Cuma satu, tapi mereka menggunakan banyak daun palem, dan ketika Tuhan Yesus datang, mereka lulukan, Hosana, terpujilah ia yang datang dalam nama Tuhan, kata mereka seperti itu. Tapi enggak kayak kakak tadi ya, mereka benar-benar menyambut dengan sukacita, dengan penuh semangat, dan dengan penuh rasa syukur. Mungkin ada gambarnya, boleh ditunjukin? Nah, seperti itu. Gambarannya ketika Yesus datang dan disambut dengan meriah oleh orang-orang Yerusalem. Nah, adik-adik tahu nggak sih kenapa saat itu orang-orang Yerusalem yang sedang berpesta nih, mereka ceritanya ada di dalam satu ruangan, mereka sedang berpesta, lagi asik-asikan, lagi makan, lagi ngobrol, mungkin di sana lagi ada musik-musik, lagi nari-nari. Terus saat mereka tahu Yesus ingin datang ke Yerusalem, mereka tinggalkan kemeriahan itu, mereka tinggalkan makanan-makanan yang enak itu, mereka datang ke jalanan yang akan dilalui Yesus. Mereka tidak hanya membawa daun palem, bahkan mereka membawa kain-kain mereka yang masih bersih untuk menyambut Tuhan Yesus. Mereka taruh kain-kainnya itu di jalan, lalu mereka bahkan ada yang sampai bersujud menyembah Tuhan Yesus yang datang ke Yerusalem pada saat itu. Bayangkan betapa meriahnya Tuhan Yesus, betapa hebatnya Tuhan Yesus ketika saat sedang ada pesta mereka tinggalkan hanya untuk menyambut Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa adik-adik? Ya karena waktu itu Tuhan Yesus sudah terkenal dengan segala mujizat yang Tuhan lakukan. Bahkan sehari sebelum Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, kalau adik-adik baca di atas di ayat
Masih di pasal 12 di ayat yang ke 9 sampai 11 dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Bayangkan adik-adik, jangankan 4 hari ya, 1 hari aja atau 2 hari itu orang ketika seorang meninggal tidak ada yang bisa menyangka bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa bangkit. Tapi Tuhan Yesus hanya dengan berdoa, akhirnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari lamanya meninggal. Bagaimana orang-orang di Yerusalem tidak memuji Yesus dengan sebegitu luar biasanya ketika mendengar Yesus datang ke Yerusalem. Dengan mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan, maka dari itu mereka sangat mendambakan kedatangan Tuhan dan sangat benar-benar mengucap syukur atas kedatangan Tuhan. Tapi di samping orang-orang Yerusalem yang sangat bersyukur atas kedatangan Tuhan Yesus, ternyata para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi sangat takut dan benci sama Tuhan Yesus, bahkan merencanakan pembunuhan Tuhan Yesus yang kita kenal dengan peristiwa Jumat Agung, Tuhan Yesus disalibkan. Karena apa? Karena mereka takut semua orang Yerusalem pada akhirnya akan meninggalkan kepercayaan mereka dan hanya akan menyembah Tuhan Yesus. Tapi apa dikatakan di ayat terakhir, usaha mereka sia-sia karena apa? Seluruh orang di dunia datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Nah, apa yang akan kita pelajari dari kisah Yesus yang dielulukan di Yerusalem ini? Yang pertama kita lihat bahwa Yesus kala itu dipuji, disembah karena kehebatannya yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang perlu adik-adik tahu bahwa saat itu Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang-orang Yerusalem, tapi Tuhan Yesus datang pada saat itu untuk menyelamatkan kakak, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan mama papa dan semuanya dari maut. Yesus datang sebagai juru selamat dan sebagai raja, tidak hanya raja orang Yerusalem atau juru selamat orang Yerusalem, tapi juru selamat dan raja kita semua. Untuk itu yang harusnya bersyukur dan memuji Tuhan bukan hanya orang Yerusalem, tapi kita juga harus selalu bersyukur atas kedatangan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan yang rela datang ke dunia hanya untuk disalibkan untuk menebus dosa manusia. Sudahkah adik-adik bersyukur? Bersyukur dengan memuji nama Tuhan, bukan menjadi sembarangan menyebut nama Tuhan ya adik-adik, tapi kita harus tetap menyebut nama Tuhan dengan rasa syukur. Kapan kita harus menyebut nama Tuhan? Saat kita merasa bersyukur. Bersyukur ketika adik-adik saat ini di masa pandemi COVID-19 kita semua masih diberikan kesehatan. Bersyukur di saat masa pandemi ini juga membuat banyak orang susah, kita masih bisa makan nasi dengan lauk pauknya. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa berkat Tuhan tidak pernah habis. Bersyukur karena pagi ini adik-adik dan kakak kita semua bisa bangun nih pagi hari tadi dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita harus tetap bersyukur. Bersyukur apalagi untuk papa mama, bersyukur untuk teman-teman yang baik, bersyukur untuk kita masih bisa sekolah walaupun secara online, bersyukur kita masih bisa ibadah mendengarkan firman Tuhan walaupun juga secara online. Dan bukan hanya saat senang-senang aja bersyukur ternyata adik-adik Tuhan mau ajarin. Tapi saat kita dalam kesusahan, misalkan kita sedang sedih, kita sedih karena sakit, kita harus tetap bersyukur. Kenapakah bersyukur? Masa kita sakit bersyukur? Itu tandanya Tuhan Yesus masih sayang sama kita. Tuhan Yesus menegur kita agar kita tidak sembarangan lagi. Ketika kita sakit karena flu, agar kita tidak sembarangan makan jajan-jajanan yang sembarangan, terus makan atau minum yang dingin-dingin terus. Tuhan mau ajarkan kita untuk seperti itu. Mengucap syukurlah dalam keadaan apapun dan pada akhirnya meminta Tuhan untuk selalu memberkati kita, memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Lalu apalagi yang kita harus pelajari? Bersyukur atas kedatangan Tuhan dan bersyukur atas janji Tuhan yang akan datang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk mengangkat kakak, adik, dan kita semua menjadi keluarga kerajaan sorga bersama Tuhan. Di sana tidak ada lagi penderitaan di sorga. Di sana yang ada hanya sukacita dan kita bisa berkumpul bersama dengan Tuhan. Bagaimana cara kita bersyukur, bersukacita untuk penantian kita atas kedatangan Tuhan yang kedua kali? Yang kedua, sambil menunggu kedatangan Tuhan, kita harus
Sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus menunjukkan sifat-sifat anak yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Yaitu dengan berlaku baik kepada siapapun. Tunjukkan bagaimana sikapmu sebagai anak-anak Allah kepada orang tua. Ini yang selalu diajarkan di setiap minggu kakak-kakak sekolah minggu bercerita, yaitu sebagaimana kita harus menghormati orang tua kita, bagaimana kita harus mentaati perkataan orang tua kita. Karena apa, adik-adik, orang tua pasti maunya yang terbaik untuk kita. Saat dibilang jangan jajan terus, bukan berarti mama papanya pelit nggak mau ngasih uang untuk jajan terus, bukan. Tapi untuk kesehatan kita, ketika ada makanan yang lebih sehat di rumah, kenapa kita tidak makan itu? Kenapa kita harus tetap jajan yang sembarangan di luar? Nanti kalau sakit akhirnya siapa yang menderita? Kita juga kan yang merasakan sakit, kita juga yang ngerasain nanti nggak bisa main sama teman-temannya karena terganggu oleh sakit penyakit kita. Nah, kita juga harus taat ketika orang tua meminta tolong sama kita. Kita harus lakukan, jangan iya mak entar, tapi dilakukannya nanti. Nah, itu juga yang tidak boleh ya adik-adik. Tunjukkan bagaimana sifat kamu yang sudah mengenal Allah kepada orang tua untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena apa? Tuhan Yesus suka sama anak-anak yang taat dan turut sama orang tuanya. Lalu yang kedua, sebagai kakak atau abang yang baik kepada adik. Bisa juga adik yang baik kepada kakak atau abang kita. Jangan cuma kakak yang dibilang harus baik sama adiknya, tapi adiknya juga harus baik sama kakak dan abangnya. Saling menghormati, menegur dengan kasih, menegurnya dengan baik. Jangan kayak gimana sih ya? Jangan kayak gitu ya. Kakak juga masih belajar tentang hal itu, yaitu menegur dengan baik kepada kakak atau adik kita kalau mereka salah. Dan kalau kita salah, kita juga harus, oh ya, maaf ya kak, maaf ya bang, maaf ya dek, gitu. Harus bisa belajar mengatakan maaf ketika kita salah, minta tolong ketika kita perlu bantuan, ya seperti itu. Lalu sebagai murid yang baik terhadap guru, ketika kita belajar online, adik-adik kan gurunya nggak lihat ini, ya udahlah santai aja gitu. Nah itu banyak yang sekarang terjadi. Ya udahlah yang penting ada nih di Zoom, ada namanya terus nanti tidur. Nah itu tidak boleh. Kita harus jujur, berintegritas. Kita harus jujur. Saat kita memang waktunya sekolah, kita sekolah dengan baik. Ketika ada tugas, kita kerjakan dengan baik. Ketika ujian, kita kerjakan dengan baik tanpa menyontek. Ya, seperti itu. Nah, itu yang ingin kita pelajari pada firman Tuhan sekolah minggu hari ini, yaitu selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan bagaimana sikap kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kakak berharap dan kakak yakin bahwa adik-adik sekolah minggu HKBP Pamulang adalah anak-anak yang baik, yang mengerti firman yang telah disampaikan dan pada akhirnya menjadi pelaku firman Tuhan dan berbuah bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan dan bahkan kami sadar bahwa Allah Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Allah yang begitu luar biasa, juru selamat kami semua ya Bapa. Biarlah kiranya mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami selalu hidup untuk menjadi pemuji dan penyembah nama-Mu ya Bapa. Untuk setiap firman yang telah kami dengarkan pada hari ini, biarlah itu boleh menjadi tertanam dalam hati kami Tuhan, bertumbuh dan akhirnya bisa menjadi buah bagi banyak orang melalui setiap tindakan, perkataan, dan pemikiran kami Bapa. Untuk ibadah ini selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih deh. Oh nggak usah. Oh itu udah bunyi di situ ya? Nih. Udah.
Udah. Oke adik-adik. Nah, jadi firman Tuhan hari ini tentang Yesus datang ke Yerusalem ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak ada beberapa pengumuman, tolong didengarkan ya adik-adik. Yang pertama, itu guru sekolah minggu atau sekolah minggu sudah memfasilitaskan celengan persembahan seperti ini bentuknya. Ini celengan ini untuk persembahan, jadi setiap nanti kalau kalian sudah ambil ya, setiap minggunya besok-besok itu ada di depan kalian kalau ibadah. Jadi kalau misalnya kalian persembahan nanti kalian masukkan ke ke celengan ini, dan ini dikumpulkan 1 bulan sekali ya. Jadi setiap akhir minggu terakhir itu kalian kumpulkan lagi ke gereja, kasih ke kakak-kakak sekolah minggunya dan abang-abang sekolah minggunya. Oke. Dan ini sudah bisa diambil hari ini ya. Kakak tunggu sampai jam 10 di PWJ. Lalu yang kedua itu kita akan ada Parheheon tanggal 14 Maret. Nah, acara yang pertama adalah kita akan membuat bazar. Nanti tolong bilang sama mama papanya. Minggu depan tanggal 21 dan tanggal 7, 21 Februari dan tanggal 7 Maret kita akan ada bazar adik-adik. Nanti listnya itu akan dikasih di grup. Kita sekolah minggu jual apa aja, harganya berapa aja, nanti boleh dipesen ya. Untuk minggu ini itu sampai hari Kamis pemesanan terakhirnya. Bilang sama mama papanya ya, nanti kakak juga akan share lagi kok di grup sekolah minggu ya. Oke, segitu saja warta hari ini. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Oh iya, satu lagi. Silua, jangan lupa. Silua juga ditunggu terakhir tanggal 7 Maret. Kalau kalian mau tahu siluanya apa aja, Kak Debbie boleh bacakan? Ya, siluanya itu dari kelas K1. Dari kelas 1 dan 2. Ulang ya adik-adik ya. Ya, untuk kelas K1 itu susu kental manis dan gula 1 kilo. Terus yang kedua, kelas 1 dan 2 itu kecap manis 550 gram dan mentega 200 gram. Terus kelas 3 dan 4 atau kelas tanggung itu minyak goreng 2 liter. Terus kelas 5 dan 6 yang kelas besar itu sirup dan teh celup isi 25 bungkus. Silua dapat dikumpulkan di PWJ, bertemu dengan kakak atau abang-abang GSM dari jam 8:30 sampai jam 10 tiap hari Minggu. Dan kalau adik-adik mau titip ke rumah kakak-kakak yang dekat rumah adik-adik juga nggak apa-apa. Terus udah gitu aja. Nah ya, silakan. Oke, sekarang untuk persembahan kita bernyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Ayo. 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 Tahu kan lagunya? Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulianya Engkau Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Mari
persembahan kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan kasihannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu. Semuanya. Teman-teman. Halo, teman-teman ya. Lift. Sana ya. Ya, itu. Yang ini nih. Di ya. Mari sih bor. Tutan. Ya. Mas Ben rap. Biasa. Selamat